Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi, ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Surah Al-Muddatsir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Sejak itu, mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak. Budaknya Zaid bin Harithah sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai orang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad SAW yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan cerita Abu Lahab di surat Al-Lahab. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun secara berangsur-angsur.
Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, ruh dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang lainnya. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji, seperti menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah.